ada satu orang ini melakukan sesuatu dalam 1 bulan, tapi yang satu ini melakukan sesuatu dalam 3 bulan. Yang 1 bulan ini dia itu nggak ada ragu, dia konsisten, dan yang 3 bulan ini dia kebanyakan ragu, kebanyakan mengatur strategi, dan dia melakukannya pelan-pelan. Terus dia juga lebih banyak melakukan strategi daripada tindakan. Sedangkan yang pertama ini memang dia merasakan ragu, tapi dia itu terus melakukannya dan konsisten. Akhirnya apa? Yang satu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih cepat, which is 2 bulan lebih cepat daripada yang 3 bulan ini. Dia mendapatkan uang yang lebih banyak, earn everything that's better than the second person. Hai semua, kenalin nama aku Ima. Video ini dibuat di waktu yang sangat random. Ini udah jam 11 kurang. Dan aku tiba-tiba pengen buat video tentang 5 advice I'd give to my 19-year-old self. So it is like a gift for me who just turned into 19. So here are the video. Just enjoy the video and just enjoy it, okay? Tapi aku di sini akan ngobrol lebih santai. Oke. Jadi kenapa sih aku buat video ini? Video ini tuh dibuat karena aku pengen diriku ini tentu aja lebih baik, dan aku pengen juga ngajak kalian, berapapun umur kalian, cuman aku menspesifikasikannya di umur 19 karena ini juga seperti hadiah untuk diriku yang baru aja umur 19 tahun. Ini bisa disesuaikan dengan kalian. Kalau kalian ingin menambahkan juga, kalian bisa tambahin di komentar di bawah, oke? Oke. Poin pertama adalah embrace failure, it's your secret weapon. Apa ini maksudnya? Maksudnya, kalian semua termasuk aku pasti pernah mengalami kegagalan, baik itu yang ringan, sedang, atau bahkan yang sangat besar. Tapi dari kegagalan itu jangan pernah takut untuk terus berjalan dan berubah menjadi lebih baik. Jangan jadikan kegagalan, kekalahan itu menjadi sesuatu yang menakutkan dan membuat kamu berhenti di tempat dan tidak maju lagi. Tapi buat kegagalan itu menjadi suatu senjata untuk mendapatkan kemampuan dirimu, potensi dirimu yang lebih baik. Ini mungkin sangat basic, mungkin bakal lebih mudah untuk diterima kalau kita berpikir seperti ini. Saat kita memiliki kegagalan, misalnya nggak keterima di jurusan yang kita inginkan, pasti kita kerasa sedih, dan itu normal, dan itu gak apa-apa. Tapi gimana caranya kita mengatur emosi dan kekecewaan kita tadi, kegagalan kita itu menjadi sesuatu yang positif. Contohnya gini, aku gak keterima di jurusan psikologi, tapi aku keterima di jurusan bimbingan dan konseling. Ini masih sejalur, tapi ya cukup sedih kalau diingat jurusan pertama yang aku inginkan itu psikologi. Tapi setelah aku masuk di jurusan bimbingan dan konseling ini, aku ngerasa lebih cocok, dan aku ngerasa bimbingan konseling ini lebih diperluin dulu gitu untuk apa yang aku inginkan ke depannya. Which is setelah beberapa minggu aku ngerasa itu lebih cocok. Dan hal itu emang awalnya sangat-sangat susah buat aku karena nggak sesuai dengan apa yang benar-benar aku inginkan. Tapi setelah dijalani dan aku nggak menyerah begitu aja, aku bisa mengetahui hal-hal yang memang sebenarnya lebih aku inginkan. Jadi dari kegagalan itu kalian boleh sedih, boleh, dan itu normal, tapi jangan berlarut-larut dan coba cari tahu gimana cara kalian untuk menjadikan kekalahan itu menjadi sebuah senjata yang bisa membuat kalian untuk mencapai potensi terbaik kalian. Oke, yang kedua, master your time, master your life. Ini maksudnya gimana? Di poin kedua ini, poin intinya itu manajemen waktu. Manajemen waktu itu penting banget, apalagi buat kalian, aku, kita semua yang biasanya ngerasa kayak
lagi diem tiba-tiba kayak ngerasa nggak tenang, mau tidur siang nggak tenang, kayak ngerasa bersalah karena belum ngerjain ini dan itu, tugas yang ini, project yang ini. Itu sendiri disebabkan oleh diri kalian yang kurang bisa mengatur waktu, nggak tahu caranya mengatur skala prioritas, apa yang harus dikerjain dahulu, suka menunda-nunda. Nah, hal itulah yang membuat kalian itu lebih lama untuk mendapatkan apa yang seharusnya kalian dapatkan itu bisa lebih cepat. Jadi, mulai sekarang kita harus lebih belajar banyak untuk gimana caranya mengatur waktu, menentukan skala prioritas, dan stop untuk menunda-nunda. Karena menunda-nunda itu gini ibaratnya. Ada satu orang ini melakukan sesuatu dalam 1 bulan, tapi yang satu ini melakukan sesuatu dalam 3 bulan. Yang 1 bulan ini dia itu nggak ada ragu, dia konsisten, dan yang 3 bulan ini dia kebanyakan ragu, kebanyakan mengatur strategi, dan dia melakukannya pelan-pelan, terus dia juga lebih banyak melakukan strategi daripada tindakan. Sedangkan yang pertama ini memang dia merasakan ragu, tapi dia itu terus melakukannya dan konsisten. Akhirnya apa? Yang satu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih cepat, which is 2 bulan lebih cepat daripada yang 3 bulan ini. Dia mendapatkan uang yang lebih banyak, earn everything that's better than the second person. Ya, aku harap kalian bisa nangkep apa yang aku ingin sampaikan. Oke, yang ketiga, need work smart, not just hard. Ini maksudnya gimana? Kita itu penting banget karena kita itu manusia sosial, kita harus berinteraksi dan membangun relasi yang baik. Bukan hanya membangun relasi secara susah payah, tapi juga gimana cara kalian memilih relasi itu yang benar, yang efisien, yang memberikan dampak positif bagi kalian. Dan satu pesan untuk kalian, kalau misalkan kalian bertemu dengan seseorang yang kalian udah ngeliat bibit-bibit negatif dan ketidakcocokan dengan diri kalian, lebih baik sebelum kalian benar-benar terjun lebih dalam dengan orang itu dan susah untuk keluar, stop sebelum lebih dalam. Oke. Sebenarnya diri kita itu udah tahu kayak signal atau tanda-tanda gimana orang itu bakalan gimana ke depannya. Kita itu pasti punya perasaan kayak orang ini kayaknya nggak cocok sama aku, orang ini ngasih dampak yang nggak baik buat aku. Kita itu sebenarnya udah tahu di awal atau mungkin ya awal pertengahan gitu, tapi lebih sering dari kita itu denial, menolak perasaan itu. Jadi lebih tingkatkan kesadaran perasaan di diri kalian agar kalian itu mengerti apa yang benar dan apa yang salah. So, kalian bisa menemukan orang yang cocok, yang bisa memberikan dampak positif dan memberikan perubahan besar kepada diri kalian, dan kalian juga bisa memberikan dampak positif dan perubahan besar itu kepada orang di sekitar kalian juga. Yang keempat, invest in your well-being. It's your greatest asset. 3 aset yang paling penting yang harus kalian jaga untuk well-being kalian. Investasi terbesar di kehidupan kalian itu investasi kesehatan mental, kesehatan fisik, dan juga spiritual. Kenapa hal 3 ini penting banget? Karena logikanya, gimana kalian mau menjalani hari kalian, gimana kalian mau mendapatkan hal-hal yang ingin kalian lakukan kalau diri kalian gak sehat. Misalnya susah untuk pergi ke tempat kuliah untuk sehat, gimana kalian mau belajar dengan baik kalau kalian sakit dan gak bisa pergi kuliah. Terus kesehatan mental, gimana kalian bisa yakin dengan diri kalian kalau ada yang sakit, ada yang salah di dalam mental kalian, di dalam jiwa kalian masih terjebak dalam trauma masa lalu, kalian masih ragu dan gak yakin dengan diri kalian, akhirnya kalian gak bisa terus maju. Gimana caranya kalau mentalnya gak sehat? Terus spiritual, ini tergantung dengan masing-masing, tapi mostly Indonesian people is religious person atau orang yang beragama, jadi seharusnya spiritual kita itu juga sehat.
ya itu bisa dipahami oleh masing-masing dari kalian karena agama banyak di Indonesia ini, jadi bisa disesuaikan aja. Yang penting 3 investasi terbesar ini harus terus terjaga untuk mendapatkan potensi terbaik kalian selanjutnya untuk menggapai cita-cita kalian selanjutnya. Oke, yang terakhir, yang kelima dan juga yang terakhir, last but not least, start saving and investing. Your future self will thank you. Ini penting banget untuk, ya ini sebagai tamparan untuk diriku sendiri dan juga kita-kita yang hidup di zaman yang serba ada banyak banget, mulai dari outfit yang lucu-lucu di mana-mana itu terposting, akhirnya kita teracuni untuk membeli ini, membeli skincare, membeli ini dan itu, FOMO, dan kalau nggak beli seperti yang mereka punya itu rasanya kayak ada yang kurang. Ya itu sangat relate kan bagi kita. Tapi mulai untuk pikirkan lagi, apakah yang kalian beli itu benar-benar bermanfaat, benar-benar kalian butuhkan atau enggak. Kalian harus tentuin hal itu. Kalian harus bijak dalam menggunakan uang kalian. Stop untuk membeli sesuatu yang sebenarnya nggak perlu. Mulai untuk menabung dan investasi. Kalian bisa pelajari hal itu di video yang lain untuk memperdalamnya, mulai dari menabung dan investasi yang baik itu seperti apa. Investasi itu banyak banget ya guys sekarang, dan ya kayak nabung emas, terus saham dan lain sebagainya. Kalian bisa mulai mempelajari hal itu, nggak ada yang terlambat. Kalian nonton hal ini, kalian udah bisa mempelajari mulai dari sekarang dan stop nunda-nunda. Terus masa depan kalian itu bisa berterima kasih kepada kalian, karena kalau misalnya kalian udah menabung sejak dini, kalian udah berinvestasi, kalian bisa memandang nanti di masa depan kalian itu kalian udah siap finansial untuk menjalani hidup ke depannya. Mungkin advice ini itu kurang efektif kalau kalian itu nggak bisa memberikan gambaran like negative scenario. Kalian benar-benar ngegambarin kondisi negatif, misalnya gimana kalau nanti di masa depan keluargaku sakit dan aku gak punya uang, aku gak bisa ngebantu mereka. Dan hal ini kalian bisa tulisin, dan kalian juga bisa tulisin juga positifnya. Tapi kalau misalkan aku melakukan hal ini, aku bisa punya uang yang banyak, aku bisa memberikan sesuatu kepada keluargaku, aku bisa menjaga keluargaku dan diriku sendiri agar tetap sehat dan terjaga makanannya, seperti itu bakalan lebih efektif. Nanti aku bakalan, mungkin di video lain aku bakalan kasih tahu gimana metode ini yang lebih dalam. Kalau misal kalian tertarik, boleh komen di bawah, aku akan bahas lebih lanjut. Oke, sekian video tentang 5 advice ini. Semoga video ini bermanfaat. Bye bye. Good night.